Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Sulistyo, NIM 171410016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS MK Manajemen Perbankan. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisa 5C dan 7P serta studi kelayakan. Langsung saja yang pertama di sini yaitu penilaian kredit dengan menggunakan metode 5C. 5C apa aja? Pertama ada karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang pertama ada karakter. Karakter yaitu prinsip ini dilihat dari hasil wawancara calon para nasabah mengenai latar belakang dan karakter dari calon nasabah tersebut. Kemudian yang kedua ada capacity. Capacity maksud di sini adalah kemampuan dari para calon nasabah dalam membayar kredit. Prinsip ini dilihat dari bagaimana calon nasabah tersebut menjalankan usahanya, apakah baik atau buruk. Kemudian yang ketiga ada capital. Capital atau modal. Modal atau aset yang dimiliki oleh para calon nasabah untuk usahanya dan dilihat dari laporan keuangan. Biasanya perbankan melihatnya dari laporan keuangan dari usaha para calon nasabah tersebut. Kemudian yang kelima ada condition. Condition adalah kondisi keuangan pada bidang usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah tersebut. Kemudian lanjut ke penilaian kredit dengan menggunakan metode 7C. 7C yaitu yang pertama ada personality, kemudian ada party, yang ketiga ada purpose, yang keempat ada prospect, kemudian payment, profitability, kemudian yang terakhir ada protection. Langsung ke penjelasan dari analisis 7C. Yang pertama ada prinsip personality, yaitu menilai calon nasabah dari segi tingkah lakunya sehari-hari dalam menghadapi suatu masalah atau memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada party. Party di sini adalah yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Kemudian yang ketiga ada purpose. Purpose yaitu tujuannya untuk mengetahui jenis dan tujuan calon nasabah dalam mengambil kredit yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada prospek. Prospek di sini tujuannya untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, baik untung atau tidak ke depannya. Kemudian yang kelima ada payment. Payment di sini tujuannya adalah untuk mengukur dan mengetahui sumber dana yang diperoleh oleh calon nasabah dalam pengembalian kredit. Kemudian yang keenam ada profitability. Profitability di sini tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan dari calon nasabah tersebut dalam mencari laba atau keuntungan. Profitability ini diukur dari periode-periode, apakah akan tetap sama. Jadi tiap tahun diukur apakah tetap sama atau menurun ataupun naik. Kemudian yang ketujuh ada protection. Protection ini tujuannya adalah bagaimana menjaga usaha dan jaminan untuk mendapatkan perlindungan dari perbankan. Jaminan di sini biasanya berupa jaminan barang, orang, maupun jaminan asuransi. Selanjutnya, penilaian pemberian kredit dilihat dengan studi kelayakan yang terdiri dari 6 aspek. Di antaranya aspek hukum, kemudian aspek pasar dan pemasaran. Ketiga ada aspek operasi atau teknis. Keempat ada aspek manajemen. Kelima ada aspek ekonomi atau sosial. Keenam ada aspek AMDAL. Penjelasan singkat dari 6 aspek tersebut. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha,
dan dokumen surat-surat lainnya yang penting. Kemudian kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah baik yang sekarang maupun yang masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada aspek keuangan. Aspek keuangan ini merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya dengan baik. Kemudian yang keempat ada aspek operasi atau teknis. Aspek ini tujuannya untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Kemudian yang keempat ada aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang kelima ada aspek ekonomi atau sosial. Aspek ini tujuannya untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan seperti baik itu untung maupun rugi dengan adanya usaha tersebut kepada masyarakat sekitar. Kemudian terakhir yang keenam ada aspek AMDAL. Aspek ini tujuannya adalah menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha atau bisnis dan dicari solusinya dari dampak tersebut. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada soal, kemudian ditanyakan berapakah jumlah bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya. Kemudian dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Baiklah, saya akan memaparkan jawaban yang saya ketahui. Baiklah, langsung ke soal kedua. Diketahui ada deposito berjangka selama 3 bulan. Kemudian jumlah uang simpanan nominalnya sebesar 300 juta. Kemudian ada juga bunga per tahunnya sebesar 10%. Kemudian ada juga pajaknya sebesar 15%. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Bunga rumusnya jumlah uang simpanan dikali bunga per tahun dibagi selama 1 tahun dikali tenor yang ditanya. Langsung dimasukin angka-angkanya. Ini jumlah uang simpanannya sebesar 300 juta. Kemudian dikali bunga per tahun sebesar 10%. Kemudian setelah itu dibagi selama 1 tahun yaitu 12 bulan. Setelah itu dikali tenornya selama 1 bulan. Maka ditemui bunganya sebesar 2.500.000. Kemudian lanjut ke pajak. Pajaknya di soal 15%. Kemudian dikali bunganya. Maka hasilnya pajak selama sebulan sebesar 375.000. Kemudian habis itu dicari bunga bersihnya. Bunga dikurang pajak. Maka 2.500.000 dikurang 375.000. Maka hasilnya bunga bersihnya adalah 2.125.000. Maka dapat kita ketahui jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya sebesar 2.125.000. Selanjutnya, poin pertanyaan keduanya, hitung jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. 3 bulan ini tenornya. Jadi bunga sama dengan rumusnya jumlah uang simpanan dikali bunga per tahun dibagi 1 tahun dikali tenor. Maka dimasukin angkanya. Jumlah uang simpanannya sebesar 300 juta. Kemudian dikali bunga per tahun sebesar 10%. Dibagi selama 1 tahun 12 bulan dan dikali tenornya yaitu ditanya 3 bulan. Maka hasilnya didapat bunga sebesar 7.500.000. Kemudian lanjut ke pajak.
pajaknya yaitu 15% dari soal dikali 7.500.000, maka pajak selama 3 bulan sebesar 1.125.000. Setelah itu lanjut ke bunga bersihnya. Bunga bersihnya adalah bunga dikurang pajak. Bunganya tadi sebesar 7.500.000, kemudian dikurang pajaknya tadi 1.125.000, maka hasil akhirnya didapat bunga bersihnya sebesar 6.375.000. Kesimpulannya, maka jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar 6.375.000. Baiklah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep pemasaran tersebut. Jawabannya, pertama, secara umum tujuan pemasaran bank diantaranya: pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik calon nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan oleh bank tersebut. Kemudian yang kedua ada memaksimumkan kepuasan konsumen baik melalui pelayanan yang diinginkan oleh calon nasabah tersebut. Yang ketiga, memaksimumkan jenis pilihan produk sehingga nasabah memiliki beragam jenis pilihan yang calon nasabah inginkan. Kemudian yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada calon nasabah dan menciptakan iklim yang lebih efisien. Kemudian lanjut ke konsep-konsep pemasaran bank tersebut. Di sini ada 5 konsep dalam pemasaran, di mana setiap konsep dapat dijadikan suatu landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Yang pertama, ada konsep produksi. Yang kedua ada konsep produk. Kemudian ada konsep penjualan. Kemudian ada konsep pemasaran. Yang kelima ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya mungkin. Kemudian yang kedua, ada konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk tersebut, produk yang ditawarkan tersebut dengan mutu dan kinerja yang paling baik. Oleh karena itu, konsep ini menekankan pada kualitas, penampilan dan ciri-ciri yang unik agar menarik para calon konsumen. Kemudian yang ketiga ada konsep penjualan. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan agar lebih agresif melalui promosi yang gencar. Kemudian yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran, serta memberikan kepuasan kepada calon konsumen. Yang kelima ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini bersifat kemasyarakatan. Dalam konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran, serta memberikan suatu kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian jawaban pemaparan yang telah saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan UAS Manajemen Perbankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.